Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Lesti Srimanda, NPM 23011052121 dari kelas 2B, jurusan Prodi yaitu Prodi PGSD. Di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian perubahan kondisi alam atau lingkungan. Kedua, hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Ketiga, pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Pengertian perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan. Jadi, perubahan lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat akan mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana seperti gunung meletus, gempa, kemarau kepanjangan, dan tsunami. Perubahan lingkungan secara perlahan pun bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan gundul. Bisa kita lihat dari gambar tersebut yaitu ada faktor alam seperti gunung meletus, gempa bumi, kemarau panjang, dan tsunami. Dan selanjutnya ada faktor manusia seperti penebangan hutan, pencemaran limbah, dan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu ada perluasan lahan pertanian. Hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. 1. Faktor alam dan perubahan kondisi alam. Perubahan bumi dapat terjadi secara alami tanpa peran manusia, seperti peristiwa alam yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Faktor alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. 2. Peran manusia dalam perubahan lingkungan. Aktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan, seperti penebangan hutan, pembangunan perumahan, dan intensifikasi pertanian. Aktivitas manusia yang menyimpang dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Dan yang ketiga, keserasian dan keseimbangan lingkungan. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dan alam sesuai karakternya masing-masing. Keduanya memerlukan hubungan timbal balik secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pola hidup apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan? Yang ke-1 ada penebangan liar. Penebangan liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah, serta mengganggu habitat binatang. Dan yang kedua, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kekurangan dan keterbatasan pada masa depan. Contohnya, penggunaan air tanpa memperhatikan ketersediaan air di masa depan dan dapat menyebabkan kekeringan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah secara benar. Tidak membuang sampah secara benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kualitas udara, air, dan tanah, serta mengganggu habitat binatang. Dan materi yang terakhir yaitu dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Dampak permasalahan lingkungan pada kondisi sosial. Yang ke-1, mendorong pembangunan pusat pembangunan sosial yang membantu masyarakat untuk mengurangi rasa trauma dan bisa beradaptasi kembali. 2. Mendorong pembuatan kebijakan baru yang bisa mengurangi dampak permasalahan lingkungan. 3. Memberikan kesempatan yang adil pada semua masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat dan produktif. Dan yang terakhir, menyediakan layanan hukum untuk menuntut hak yang harus diterima masyarakat terdampak permasalahan lingkungan. Selanjutnya, dampak permasalahan lingkungan pada kondisi masyarakat. Yang ke-1, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kedua, menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Ketiga, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Dan yang keempat yaitu memelihara keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, dampak permasalahan lingkungan pada kondisi ekonomi. Dampak buruknya adalah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Hal ini karena masyarakat tidak mampu meningkatkan kesehatannya dan mengembangkan dirinya menjadi sumber daya yang unggul. Kerusakan lingkungan membuat sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan kembali. Kondisi ekonomi pada suatu daerah atau negara bisa menurun dan perlu penanggulangan bencana dalam bidang ekonomi. Kesimpulan, perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa bencana alam, sedangkan faktor manusia dapat berupa aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Dampak dari perubahan lingkungan dapat berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, bencana alam yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan berdampak negatif pada makhluk hidup.